Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Wulandari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mind mapping hasil review 20 artikel yang telah saya buat sebagai pemenuh salah satu tugas mata kuliah Problematika Matematika Sekolah. Pada mind mapping kali ini, saya mengangkat topik kemampuan berpikir reflektif matematis, yang dimana telah dilakukan beberapa penelitian mengenai kemampuan berpikir reflektif matematis dan ditinjau dari beberapa aspek, seperti adversity question, gaya kognitif, kemampuan pemecahan masalah, model pembelajaran, gaya belajar, dan kemampuan matematika. Untuk penelitian yang pertama ditinjau dari adversity question. Untuk penelitian ini, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 SD. Kemudian metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif, dan materi yang digunakan dalam penelitian yaitu materi bangun datar. Dan selain ditinjau dari adversity question, penelitian ini juga menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, yang kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa siswa berada pada tingkatan reflektif, yang artinya adversity question ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam kemampuan pemecahan masalah matematikanya. Penelitian yang selanjutnya yaitu ditinjau dari gaya kognitif. Untuk subjek penelitiannya yaitu mahasiswa pendidikan matematika. Metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, materi yang digunakan yaitu materi himpunan. Dan gaya kognitif yang digunakan yaitu gaya kognitif field independent dan field dependent. Selain ditinjau dari gaya kognitif, pada penelitian ini peneliti juga meninjau dari kemampuan pemecahan masalah, sehingga mendapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh atau perbedaan dalam proses berpikir reflektif. Penelitian selanjutnya ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah. Untuk kemampuan pemecahan masalah ini ada 4 penelitian. Untuk penelitian yang pertama, subjeknya itu kelas 11 SMK, dan metode penelitiannya itu metode kualitatif pendekatan studi kasus. Materi yang digunakan yaitu materi trigonometri, dan mendapat kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa. Penelitian selanjutnya mengenai kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan subjek mahasiswa semester 7 dengan metode penelitian kualitatif. Materi yang digunakan yaitu grafik fungsi dan trigonometri, mendapatkan kesimpulan bahwa kedua subjek berpikir reflektif dengan kategori pseudo pre-reflektif dan transisi quasi-reflektif, yang dalam artian bahwa kemampuan pemecahan masalah ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis. Penelitian selanjutnya dengan subjek kelas 10 SMK, jurusan Tata Busana, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Mekanik Industri. Metode penelitiannya yaitu metode kualitatif dengan materi trigonometri. Dan kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa subjek yang berasal dari jurusan Tata Busana memiliki kemampuan berpikir reflektif. Jadi, untuk kemampuan pemecahan masalah, jika ditinjau dari jurusan yang berbeda, itu mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Dan penelitian yang terakhir yaitu dengan subjek kelas 11 SMA, dengan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus, menggunakan materi SPLTV, dan mendapat kesimpulan bahwa kemampuan berpikir reflektif dalam menyelesaikan masalah matematis tergolong rendah. Selanjutnya yaitu ditinjau dari model pembelajaran. Di sini ada 5 penelitian yang telah dilakukan jika ditinjau dari model pembelajarannya. Yang pertama, dengan subjek kelas 10 SMA, dengan metode penelitian eksperimen. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu pembelajaran model
core, berbantuan media price, dan pembelajaran langsung. Materi yang digunakan yaitu materi trigonometri. Kesimpulan yang didapatkan bahwa pembelajaran model core ini berpengaruh baik daripada pembelajaran langsung. Penelitian selanjutnya dengan subjek kelas 7 SMP yang merupakan penelitian eksperimen semu dan model pembelajaran yang digunakan adalah model problem-based learning. Kesimpulan yang didapat bahwa pembelajaran model PBL ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis. Penelitian selanjutnya yaitu dengan subjek kelas 11 IPA MAN. Termasuk ke dalam penelitian eksperimen semu, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah dan konvensional. Selain ditinjau dari model pembelajaran, penelitian ini juga ditinjau dari kemampuan awal matematika. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal matematika terhadap peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa, yang artinya bahwa model pembelajaran dan kemampuan awal matematika ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis. Penelitian selanjutnya yaitu dengan subjek kelas 12 IPA SMA dengan metode eksperimen semu dan model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL dan Cooperative Learning tipe TAI. Kemudian materi yang digunakan adalah materi program linear. Kesimpulan yang didapatkan bahwa kedua model pembelajaran tersebut efektif terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Penelitian yang terakhir yaitu dengan subjek kelas 10 SMK termasuk ke dalam penelitian eksperimental menggunakan model pembelajaran pendekatan open-ended dan konvensional. Materi yang digunakan yaitu materi SPTL-SV dan kesimpulan yang didapatkan bahwa hasil belajar dengan pendekatan open-ended ini lebih baik. Dalam artian kemampuan berpikir reflektif matematis jika ditinjau dari pendekatan open-ended ini lebih baik daripada yang konvensional. Selanjutnya, penelitian jika ditinjau dari gaya belajarnya. Di sini terdapat 3 penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu dengan subjek kelas 8 SMP. Metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif menggunakan materi kubus dan balok. Untuk gaya belajar yang digunakan adalah gaya belajar tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Kesimpulan yang didapat bahwa gaya belajar tersebut mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis. Penelitian selanjutnya dengan subjek kelas 11 SMK termasuk ke dalam penelitian kualitatif menggunakan materi transformasi geometri. Gaya belajar yang digunakan dalam penelitian yaitu gaya belajar tipe converger, diverger, akomodator, dan asimilator. Berbeda dengan tipe yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Untuk penelitian kali ini didapatkan kesimpulan bahwa semua tipe gaya belajar memiliki kemampuan berpikir reflektif. Penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh subjek kelas 8 SMP. Penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif pada materi bangun ruang. Gaya belajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gaya belajar tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu gaya belajar mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif. Dan yang terakhir ditinjau dari kemampuan matematika. Di sini ada 6 penelitian yang telah dilakukan jika ditinjau dari kemampuan matematikanya. Untuk yang pertama, dengan subjek penelitian kelas 10 SMA, termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Kemampuan matematika yang digunakan yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa semua subjek menunjukkan proses berpikir reflektif pada tahap reacting. Berarti
kemampuan matematika ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan pada kelas 11 IPA SMA, termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan materi bentuk aljabar, dan kemampuan matematika yang digunakan hanya kemampuan matematika tingkat tinggi, mendapatkan kesimpulan bahwa kemampuan berpikir reflektif ini berbeda meskipun memiliki tingkat kemampuan matematika yang sama. Penelitian selanjutnya dilakukan pada kelas 10 SMA, termasuk ke dalam penelitian kualitatif menggunakan materi trigonometri. Untuk kemampuan matematika yang digunakan yaitu kemampuan awal matematika tinggi, sedang, dan rendah. Selain menggunakan kemampuan matematika, penelitian ini juga ditinjau dari pemecahan masalah berdasarkan langkah Krulik dan Rudnick. Kesimpulan yang didapat ditemukan bahwa terdapat pengaruh atau perbedaan dalam proses berpikir reflektifnya. Penelitian selanjutnya yaitu dengan subjek kelas 7 SMP dengan metode penelitian kualitatif. Materi yang digunakan yaitu soal tipe perkalian. Kemampuan matematika yang digunakan, kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Selain ditinjau dari kemampuan matematika, penelitian ini juga meninjau dari gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ditemukan bahwa gender dan kemampuan matematika ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Selanjutnya, penelitian dengan subjek kelas 8 SMP merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Kemampuan matematika yang digunakan yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Dan selain ditinjau dari kemampuan matematika, penelitian ini juga ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah non-rutin. Kesimpulan yang didapatkan bahwa kemampuan matematika ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam kemampuan pemecahan masalah non-rutin. Penelitian yang terakhir yaitu dengan subjek kelas 10 SMA merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Materi yang digunakan yaitu materi SPLTV dan kemampuan matematika yang digunakan yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Dan kesimpulan yang didapatkan bahwa kemampuan matematika ini mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Sekian pemaparan mind mapping dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.